Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Cecep Hilman, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Asuni dari semester 7A, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Model Cooperative Learning berbasis Role Playing terhadap pemahaman nilai akhlakul karimah pada peserta didik kelas 6 di SD Negeri Binakerta. Latar belakang penelitian saya ini adalah rendahnya pemahaman dan penerapan nilai akhlakul karimah di kalangan peserta didik, terutamanya pada saat ini. Bahkan menurut laporan KPAI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa degradasi moral anak SD itu meningkat hingga 40%. Hal ini termasuk juga pada contoh penurunan sikap sopan santun dan hormat kepada guru di kalangan pelajar. Hal ini mungkin mengandung beberapa faktor, contohnya misalkan pengaruh gadget di zaman sekarang ini, yang keduanya adanya kurang perhatian dari pihak keluarga, yang ketiga yang saya akan highlight adalah pembelajaran PAI yang dominan masih menggunakan metode atau kurikulum yang konvensional. Jadi guru itu menjadi pusat informasi sedangkan peserta didiknya hanya penerima pasif, kurang aktif gitu. Metode ini tuh memang efisien dalam menyampaikan materi secara cepat, namun kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengalami, merasakan, ataupun memberi pengertian mendalam kepada peserta didik tentang nilai-nilai akhlak melalui pengalaman langsung. Akibatnya peserta didik itu cuma memahami ajaran Islam secara teoritis, secara kognitifnya mereka mengerti tetapi kurang diamalkan di kehidupan sehari-hari. Jadi sikap dan perilakunya pun tidak mencerminkan pemahaman teoritisnya. Tetapi pada sekolah ini ada keterbatasan dan pemanfaatan teknologi digital di sekolah juga yang menjadi faktor penghambat inovasi pembelajaran. Jadi fasilitas digitalnya masih terbatas, juga kemampuan peserta didik ataupun gurunya juga belum optimal. Nah, salah satu alternatif model pembelajaran yang relevan dengan kondisi ini menurut saya adalah model cooperative learning berbasis role playing. Cooperative learning ini merupakan model pembelajaran yang menekankan kerjasama antar peserta didik dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan role playing itu yaitu bermain peran gitu ya. Jadi di sini saya akan mengkombinasikan antara cooperative learning sama role playing dalam pembelajaran dalam penelitian ini. Jadi anak-anak itu bisa selain saling mengajarkan, bekerja sama dan aktif gitu ya, si anak-anak juga mengalami atau dapat merasakan menghayati dalam pembelajaran itu. Dalam pembelajaran kooperatif ini, setiap peserta didik bisa berperan aktif, saling bantu, saling tanggung jawab kepada keberhasilan kelompoknya. Juga dengan role playing ini, peserta didik itu bisa memerankan situasi-situasi yang berkaitan dengan ajaran Islam ataupun akhlakul karimah yang menjadi permasalahan di skripsi ini. Seperti contohnya, anak itu nanti akan melakukan role playing tentang perilaku jujur, tolong menolong, menghormati orang tua ataupun amanah. Sehingga nilai-nilai tersebut itu dapat dihayati melalui pengalaman, jadi tidak secara teoritis saja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau menganalisis apakah benar adanya pengaruh model cooperative learning berbasis role playing ini terhadap pemahaman nilai akhlakul karimah pada peserta didik. Research gap dari penelitian ini saya mengkombinasikan dua model terpadu yaitu cooperative learning dan role playing. Sedangkan pada penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar hanya menggunakan role playing ataupun cooperative learning secara terpisah. Lalu, saya berfokus pada nilai akhlakul karimah yang jarang dijadikan variabel utama. Lalu, dalam penelitian ini, fokus nilai orang biasanya berpusat pada hasil pelajar kognitif atau sikap religius umum. Sedangkan saya di sini
mengambil fokus pada pemahaman nilai akhlakul karimah secara komprehensif, yaitu kognitif, afektif, dan perilakunya juga. Lalu untuk metode penelitiannya, saya menggunakan metode penelitian kuantitatif pra-eksperimen, yaitu one group pretest, post-test design. Sedangkan pada beberapa penelitian terdahulu bersifat deskriptif kualitatif atau PTK. Seperti pada contohnya skripsi penerapan model role playing dalam pembelajaran akhlak untuk meningkatkan sikap tanggung jawab siswa kelas 5 di MI Al-Hidayah Salatiga. Jadi kesimpulan dari gap penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan research gap antara kajian tentang role playing dan cooperative learning yang selama ini berdiri sendiri, dengan cara mengintegrasikannya dalam konteks pendidikan Islam di sekolah dasar yang minim digitalisasi. Akan kesenjangan tersebut, penelitian ini saya harap akan berkontribusi dalam memperluas kajian tentang efektivitas model pembelajaran aktif Islami dengan mengkombinasikan cooperative learning dengan role playing sebagai inovasi pembelajaran yang relevan di era pendidikan karakter. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan solusi pembelajaran yang tidak bergantung pada teknologi digital saja, namun tetap efektif juga dalam menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah di lingkungan sekolah dasar. Untuk penelitian ini, saya memakai metode kuantitatif dengan jenis pre-experimental design dan one group pretest post-test karena hanya ada satu kelas 6 dengan 29 siswa. Dengan analisis datanya menggunakan pair sample t-test dan menggunakan SPSS ataupun Excel. Dengan instrumen tes pemahaman akhlakul karimah berbentuk post-test dan pretest, observasi, dan juga dokumentasi. Maka dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran, yaitu yang pertama, dilakukan post-test sebelum melakukan perilaku cooperative learning dan role playing Islami. Selanjutnya, adanya implementasi cooperative learning berbasis role playing Islami atau perlakuan. Setelah itu, ada proses atau mediasi dari program itu sehingga menghasilkan pemahaman akhlakul karimah yang outcome-nya skor pretest itu saat diuji dengan post-test akan meningkat. Hasil yang saya harapkan dari penelitian ini yaitu meningkatnya pemahaman dan pengalaman nilai akhlakul karimah siswa, sehingga siswa pun memahami dari pelajaran yang dipelajari dan bisa dilakukan pada kesehariannya. Selanjutnya, membuat pembelajaran PAI lebih aktif dan menyenangkan tanpa bergantung pada teknologi digital. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.